Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Komara. Saya adalah tour leader dari PT Alif Berkah Amanah Wisata Abatur yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan memberikan suatu tutorial pelaksanaan ibadah umroh yang meliputi pelaksanaan ibadah tawaf dan pelaksanaan ibadah sa'i, dan tentu saja diawali dengan tata cara penggunaan kain ihram dan diakhiri dengan bertahallul menggunting rambut. Bahwa umroh itu memiliki rukun 5. Rukun umroh yang pertama adalah niat setelah pakaian ihram dikenakan oleh setiap orang yang mau berangkat berumroh. Ambillah mikot di tempat-tempat yang telah ditentukan. Bila kita datang dari Madinah, mikot itu adalah Bir Ali. Bila kita datang dari Indonesia langsung menuju ke Bandara Jeddah dengan pesawat yang direct, maka mikot itu adalah Yalamlam. Pakaian ihram dikenakan, kemudian kumandangkanlah niat umroh. Labbaik Allahumma umrotan nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian setelah itu kita akan mengenal sunat-sunat di dalam kita berihram. Di antaranya sebelum pakaian ihram kita kenakan, disunatkan kita mandi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu berwangi-wangian, merapihkan rambut, merapikan jenggot, menggunting kuku. Apapun tampilan yang kira-kira dinilai itu adalah yang paling tampilan yang terbaik, yang paling rapi, yang akan kita tampilkan ke hadapan Allah, karena kita akan menjadi tamu Allah. Kita akan masuk kepada tutorial bertawaf. Yang harus kita tahu adalah syarat ketika kita mau tawaf, kemudian yang wajib-wajib di dalam tawaf, ada larangan-larangan di dalam tawaf juga ya. Apa yang syarat tawaf? Syarat tawaf adalah pertama kita harus sudah bersuci. Yang kedua kita tahu bagaimana batasan aurat yang harus kita betul-betul tutupi, jangan sampai tersingkap. Yang ketiga kita tahu bahwa tawaf itu harus di sekitar Ka'bah, melingkari putaran-putaran Ka'bah, sehingga kita tidak melakukannya di luar area mataf ataupun area tawaf. Kemudian kita tahu di mana Hajar Aswad, dan kemudian tahu tempat-tempat di mana kita harus melakukan aktivitas. Misalnya di Hajar Aswad kita melambai atau mencium, kemudian ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim, ada Rukun Yamani dan lain sebagainya. Dan kemudian kita sepanjang tawaf itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan takbir juga. Itu adalah syarat-syarat tawaf. Sekarang kita masuk kepada pelaksanaan ibadah tawaf. Kita datang ke Masjidil Haram, begitu kita ketemu Ka'bah, yang kita cari adalah Hajar Aswad. Begitu melihat Ka'bah kita berdoa, doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman wa ta'dhiban wa mahabatan wa birran wa zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu wa tamarahu. Kemudian kita bergerak menuju Hajar Aswad dengan doa, Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Lurus dengan Hajar Aswad, lambaikan tangan, bismillahi Allahu akbar. Idealnya kita mencium, tetapi amat sangat sulit untuk mendapatkan ciuman ke Hajar Aswad di dalam kondisi tawaf di saat-saat sekarang ini. Maka kita cukup melambaikan tangan, kemudian kita bergerak. Kita bergerak, upayakan, biasakan untuk bergerak di luar lingkaran Maqam Ibrahim. Karena di wilayah sebelah sini kita akan banyak berhenti, karena banyak orang-orang berdesak-desakan untuk mendapatkan Hajar Aswad ataupun multazam, sehingga amannya kita di lingkaran luar dari Maqam Ibrahim. Kita berputar dengan berdoa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Tidak boleh memasuki Hijr Ismail, karena Hijr Ismail adalah bagian dalam daripada Ka'bah, sehingga bila kita masuk ke dalam Hijr Ismail berarti kita tidak mengitari Ka'bah tetapi masuk ke dalam Ka'bah.
Kita berada di luar Hijr Ismail, berputar sampai kita ketemu dengan rukun Yamani. Di rukun Yamani ini kita boleh menyatakan takbir, boleh juga tidak apabila kita sedang berdoa. Bila doa itu telah selesai, bisa kita mengatakan takbir. Kemudian langkah berikutnya kita ganti dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai di Hajar Aswad, kemudian kita melambai lagi. Ada sekitar 90 derajat, ditarik dari sini, ditarik dari sini. Ini adalah Hajar Aswad. Terus dilakukan seperti itu, sampai putaran ketujuh, kita melambai lagi kepada Hajar Aswad, berarti lambaian itu ada 8. Di awal mulai kita tawaf, dan di akhir ketika kita selesai tawaf, jadi ada 8 lambaian. Setelah kita selesai di Hajar Aswad, bergerak sedikit, temukanlah multazam itu di mana. Setelah kita bertemu multazam, kita berdoa di hadapan multazam dengan cara berdiri, Allahumma inna hadzal baita baituka. Kemudian setelah doa di depan multazam, kita bergeser lagi. Ini adalah sholat di Maqam Ibrahim. Apa sholat di Maqam Ibrahim? Apabila Maqam Ibrahim berada di antara orang yang salat dan Ka'bah. Ini namanya Maqam Ibrahim. Bila kita di sini, ini juga Maqam Ibrahim. Bila kita di sini, ini juga Maqam Ibrahim. Ketika Maqam Ibrahim antara pelaku sholat dengan Ka'bah, maka ini adalah sholat di Maqam Ibrahim. Sehingga Maqam Ibrahim itu tidak harus selurus seperti ini. Tetapi semua wilayah di mana Maqam Ibrahim itu berada antara orang sholat dengan Ka'bah, itu namanya sholat di Maqam Ibrahim. Rukun yang ketiga yaitu sa'i. Setelah tawaf, kemudian kita menuju ke area sa'i. Sa'i itu diawali dari Bukit Sofa. Maka kita akan berada di puncak Bukit Sofa, kemudian hadapkan kita ke Ka'bah. Di situ kita memulai dengan abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluhu inna sofa wal marwata min sya'airillah dan berikutnya. Kemudian setelah itu kita menuruni Bukit Sofa seraya kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita turun dari Bukit Sofa. Kemudian dalam jarak 100 meter kita akan bertemu dengan lampu-lampu hijau. Dari atas lampu hijau, di pinggir lampu hijau, di situ saatnya kita berlari-lari kecil. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, itu kira-kira jarak 100 meter. Dari 100 meter berikutnya, kita akan menyisakan langkah-langkah kaki sampai ke Bukit Marwa. Sampai di Bukit Marwa, kemudian kita bertakbir, ini adalah putaran yang pertama. Dari Marwa kemudian kita turun sampai 200 meter, akan ketemu dengan lampu-lampu hijau, lari-lari kecil sejauh 100, lalu kemudian kita akan berjalan kaki lagi sampai ke Bukit Sofa, itu pun 100. Jadi total area sa'i itu adalah 400 meter. 100 pertama jalan kaki, 100 kedua lari-lari kecil, 200 berikutnya adalah jalan kaki biasa sampai di Marwa. Pulangnya dari Marwa 200 itu jalan-jalan kaki, kemudian 100 lari-lari kecil, dan 100 berikutnya sampai ke Sofa, itu jalan biasa. Itu dilakukan 7 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berakhir di Bukit Marwa, kemudian di Bukit Marwa. Setelah acara itu selesai, maka selesai jugalah ibadah umroh, dan diakhiri dengan menggunting rambut. Bagi bapak-bapak, menggunting rambut sebaiknya menggundul. Bagi ibu-ibu cukup dengan 3 helai rambut seruas jari tangan dikali 3 helai, itu yang dilakukan terhadap ibu-ibu. Buat ibu-ibu sebaiknya ambil rambut yang dari samping saja. Karena bila dari belakang itu akan rumit. Mungkin ada banyak hal yang terbuka dan tersingkap. Tetapi ketika diambil dari sini 3 helai, kita menepi ke pinggir masjid, kemudian kita mengguntingnya. Ini adalah akhir daripada prosesi ibadah umroh. Mudah-mudahan ibadah umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dan rukun yang kelima itu semua dilakukan secara tertib. Berpakaian ihram dengan berniat, kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahalul, yang kelima dilakukan secara kronologis, secara teratur, secara tertib, tidak boleh ada saling mendahului dan tidak boleh istirahat terlampau lama-lama. Dari tawaf kemudian kita keluyuran dulu baru sa'i, itu tidak boleh karena semua satu rangkaian ini harus dilakukan secara tertib. Itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan dan kekurangan, tidak ada yang kesempurna kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah hanya sebatas berusaha untuk bisa menampilkan apa yang kami punya. Mudah-mudahan ini cukup memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.